Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selutafiana Deanti. Saya dari kelas 4D Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya menyelesaikan tugas dengan mata kuliah metode penelitian dan dosen pengampu Dian Nisa Istopa SPD MPI. Pada video kali ini, saya membahas materi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Neumann dalam Sugiono 2010 halaman 52. Siti Rahayu Haditono 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meneramalkan gejala yang ada. Dapat disimpulkan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, ia bukan suatu teori. Fungsi teori. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau disebut dengan explanation, meramalkan atau disebut dengan prediction, dan pengendalian atau disebut dengan kontrol suatu gejala. Sugiono 2010. Macam-macam teori. Teori dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori yang deduktif. Teori ini memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua yaitu teori yang induktif. Cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang dan positivistik dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga yaitu teori yang fungsional, suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Tingkatan teori. Pada tingkatan teori terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori mikro level. Dalam tingkat ini memberikan penjelasan hanya terbatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik dari satu sisi, ruang, maupun jumlah orang. Yang kedua adalah teori meso level. Teori ini menghubungkan tingkat mikro dan makro, misalnya teori organisasi, gerakan sosial, atau komunitas tentang teori Collin dan kontrol organisasi. Yang ketiga adalah teori makro. Pada level teori ini menjelaskan objek yang lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Pada bagian fokus teori terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori substansif. Teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry dalam suatu ilmu pengetahuan, misalnya antropologi, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua adalah teori formal. Teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuannya, misalnya sosiologi, contohnya perilaku agresif, organisasi formal, dan sosialisasi. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dan variabel yang diteliti. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka atau teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.
Pada bagian pengajuan hipotesis, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Suharsimi Harikunto 2010 halaman 110. Pada pengajuan hipotesis, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Sugiono 2010. Terdapat 3 cara untuk menguji hipotesis. Yang pertama adalah menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memilih metode penelitian yang mungkin menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang ketiga adalah menerapkan metode dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak.